Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqin qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa ba'da al-maut. Allahumma wa inna najata minan nar wa lafan dal hisab qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna ya Rasulullah bisapa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah Subhanahu wa taala kullum hadirin fi majlis insyaallah mendapatkan husnul khatimah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim maqamil bil khair. Subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudus salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mulai dimanfaati daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, baik ujaran beliau, perkataan beliau maupun berkah kitab beliau, berkah kehidupan beliau. Kita mendapatkan wusul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan qurbah dari wusul itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Wa huwa ayyakuna adz-dzakiri ala wudu kita. Hendaklah bila seorang murid, seorang salik menuju Tuhannya karena qurbah tadi sudah mendaftar jadi aulia Allah tadi, dia membiasakan zikirnya, dilakukannya dengan cara memulainya dengan wudu. Jadi ada kita zikir ini dengan wudu, ada yang tidak wudu. Mungkin kalau waktu di jalan atau apa udah sempat berwudu ya dosa berwudu. Tapi kalau mau mengamalkan wudu terus, batal wudu, kentut batal wudu, nyentuh perempuan wudu lagi, luar biasa. Alhamdulillah lagi. Ada kisah preman mencuri kerjaannya, udah pernah ditangkap polisi, ditanya orang apa amalannya, wudu zikir terus, mah supaya kan bayang tak ada aja wudu ya apa ya. Itu mengambil manfaat dunia namanya, bukan okrawi, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi itu kita, ya lah. Nah, misalnya perempuan berwudu terus supaya apa? Cantik dia wajahnya. Ya lah, itu mengambil manfaat dunia. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk dekat diri kepada Allah. Kalau sempat berwudu dan memulailah untuk mengingat Allah, berzikir. Wa ayyazkura bidarbi syadidin wasyautin qawiyyin hatta yahsula anwari zakiri fi bawatin zakirin. Maka usahakanlah zikir itu dengan zikir keras, bidarbi syadidin, dengan hentakan keras. Wasyautin, ada suara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Keras, tapi jangan pakai mikrofon. Di sekolah-sekolah beli mikrofon di pasar, dikira loh, soal itu ribut orang tetangga, ada apa nih Jan? Sekedarnya aja di kamar, kayak ada kamar. Ya kan? La ilaha illallah, dikira-kirakan diri sendiri mendengarkan sekitar. Kenapa aja begini? Jadi jangan-jangan aku sudah daftar jadi wali Allah. Ini kan itulah kawin dengan keras di bebek. Ini biar saya juga nah. Hatta yasula, sampai engkau akan menghasilkan nanti anwar zakiri fi bawatin zakirin. Apa itu? Cahaya-cahaya zikir itu terkeluar dari batinmu yang terdalam. Nah, ya betul itu rasa senang. Nanti efeknya, ekstasinya nanti senang. Sampai nanti kalau tengah malam ada zikir
keras saja. Maksud kerasnya sedang-sedang la ilaha illallah sendiri kayak itu nah. Mungkin sampai tertidur nanti. Mudah-mudahan tidurnya tetap berzikir kepada Allah karena ruh kontak. Kendaraan habis dihidupi, mau bunyinya lah. Orang tertidur, zikir terusnya. Siapa yang berzikir itu? Ruh pian. Zikir roh. Sambil berzikir itu sambil mengingat sifat-sifat Allah. Ya kan? Kudrat, iradat Allah kayak apa, perbuatan Allah kayak apa di alam semesta pada diri. Ya, sambil tafakur. Zikir sambil tafakur. La ilaha illallah. La ilaha illallah sambil tafakur. Wa tasbiru qulubuhum ahya bihajir anwar. Maka hati pun akhirnya menjadi hidup. Hati menjadi hidup. Kenapa jadi hidup? Karena ada cahaya zikir itu masuk ke dalam ruh kita, memantul dia sampai hati, sehingga hati pun bercahaya, hati pun menjadi hidup akibatnya. Hati yang hidup dijanjikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, yaitu satu keadaan hayatun abadiyatun ukhrawiyatun. Cahaya itu akan hidup terus menerus, abadiyah, abadi, kekal, wa ukhriyatun, dan bernilai, bersinergi, tersambung dengan akhirat. Jadi kalau mau tersambung dengan akhirat, zikir kuncinya. Zikir seperti ini sampai kepada panah nantinya, iyalah. Karena kan di benak kita, di hati kita tergelombang tentang perbuatan Allah. Sudah kalau pelajaran itu kayak apa perbuatan Allah, kita bayangkan, oh aku bergerak berzikir ini pun tanpa Allah menggerakkan aku, tidak bisalah aku berzikir. Milik Allah semuanya, diriku, tubuhku, istriku pun milik Allah. Istri kita milik Allah juga, istri kan milik Allah. Ujuran lah, ujuran. Kalau lain juga, ujuran. Makanya ketika diambil yang murah, rela juga murah, karena milik Allah. Nah itu masuk ke terfakur-terfakurnya. Nah subhanallah. Allah berfirman, la yazuquna fihal mauta illal mautatal ula. Orang itu tidak akan pernah lagi merasakan mati ya, minal maut illa mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Nah, paham ya? Artinya kalau orang sudah hatinya hidup, maka dia tidak akan pernah mati selama-lamanya. Nah, tapi mati bisa kan? Mati jasad saja, tapi hatinya tetap hidup, tersambung dengan alam akhirat tadi. Paham ya? Yang bisa menyambungkan hati kita kepada alam akhirat itu namanya hati. Hati itu kenapa jadi hidup? Karena di dalamnya ada ruh. Ruh yang sudah mimak dengan kalimat la ilaha illallah. Ruh yang sudah rajin dengan la ilaha illallah, menyatu dengan kalimat itu. Maka hidup kan itu tersambung di akhirat. Selanjutnya saya mengatakan, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Seperti itulah yang terjadi para nabi dan para aulia Allah. Mereka tidak mati, mereka hidup di kubur mereka, fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Mereka sholat di kubur mereka sebagaimana mereka sholat waktu di rumah mereka. Apa tuh? Jadi kalau pian sudah jadi terdaftar jadi aulia Allah, jangan berulah. Maka bila pian nanti meninggal dunia, di kubur pian tetap beribadah kepada Allah. Makna beribadah itu, makna sholat itu, yanazuna rabbuhum abada walaysa makna zahiran as-shalah minal qiyam wa ruku' wa sujud. Maknanya bukan seperti sholat, ruku', qiyam seperti kita biasa lain, tapi munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah makanya orang berwasilah kepada orang-orang para aulia Allah itu sampai tawasul, karena mereka kerjaan mereka adalah bermunajat kepada
waktu hidup di dunia hatinya saja sudah ingat kepada Allah. Kalau dia pun meninggal dunia, isi hati hilanglah oleh kematian? Tidak, karena dia terekam dalam ruh. Ruh kemana? Alam barjah. Berarti di alam barjah ruhnya tetap mengingat Allah, ruhnya tetap memuji Allah, munajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Oh mak, terus akan kan nih? Terus akan lah, sedikitlah. Nah, tanda registrasi, pakai registrasi aja ada terdaftar kelak. Klip talib, tawar talib. Ulun ringkas. Pertama dulu karenanya cinta kepada Allah, ya lah. Cinta itu membangkitkannya untuk mengingat Allah, ya lah. Terus menerusnya hatta yasula ilallahi aja wajalan, sampailah dia karena ia zikir itu sampailah ke dia kepada hadrat Allah. Jadi yang bisa menyambungkan kita kepada Allah tuh zikir kita itu, kendaraan kita itu zikir itu. Sampai kita lenyap dengan ingat kepada Allah itu, dengan zikir itu. Asik kita dengan zikir Allah itu tersebut. Wa yaktaru amrullah, maka Allah pun memilih kepadanya nanti urusannya. Memilih menentukan tentang urusannya. Wa taqlau alaihi anwa'il qalbi. Fayabna lahu baitun fi jawarillah. Dia Allah akan meletakkannya nanti ke pintu atau rumah tetangga Allah. Kayak apa? Maksudnya dekat dengan Allah. Allah akan memasukkan sampean bila tadi mengakui kebesaran keindahan Allah, meletakkan pian menjadi tetangga-tetangga Allah atau kelompok al-muqarrabun, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Nah, berarti itu terdaftar di PK. Didaftarkan Allah kemana? Menjadi aulia Allah, tetangga Allah. Dan disunyikan dia dengan berbagai macam kesunyian hanya bersama Allah. Sudah. Wahyal ma'rifatu billahi, itulah yang disebut dengan ma'rifah kepada Allah, ma'rifat kepada wal ansu bi, dan merasakan manisnya bersama Allah. Manis bersama Allah, rasa senang dengan Allah, rasa di keindahan Allah, rasa di kebesaran Allah. Wasukunu watumanina, dia diamnya, tenang hatinya bersama Allah. Wayantiku bihukmatillah, dia berbicara bersama Allah. Wa asrarillah, di dalam rahasia-rahasia Allah. Ba'dal ijani sari, setelah dia pun ingin berbicara kepada orang lain dengan izin Allah. Makanya ulama bahari anak ceramahnya izin Allah Rasulnya. Kita ini anak ceramah asal langsung ceramah aja lah, tanpa izin. Nah, itu karena para ulama dulu itu memang golongannya banyak aulia Allah. Balil khabaru minallahi ajwa, dia akan menerima kabar-kabar dari Allah. Nah, karena akan ada ya tadi pun kita dapat rahasia Allah. Nah, itu tanda kewalian tuh. Wa yalqabu bi alqabi yatamayyadu biha baina ahbabillahi ta'ala, bahkan dia mendapatkan gelar dari gelar yang diberikan Allah kepada dirinya di antara yang terpilih daripada orang-orang yang tercinta di sisi Allah. Paham nggak ya? Kekasih Allah itu diberikan Allah gelar. Misalnya si hamba ini, wali ini suka sekali bersedekah. Tadi yang siapa? Yang kita ulama tadi yang pandai berzikir, maka gelarnya di sisi Allah wali itu adalah Abdus Syakur, hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi wali itu pasti ada lakuknya di sisi Allah. Lakuk itu nama gelar. Paham lah nama gelar? Abdus Syukur. Misalnya si Udin ini wali Allah. Gelarnya di sisi Allah, Pak Udin ini kebiasaannya apa? Misalnya dia sayang kepada makhluk, Abdurrahman misalnya, Abdurrahman Asegaf misalnya, Abdurrahman. Berarti hambanya ini kalau sudah dapat gelar dari Allah lah, bukan dari manusia lah, dari Allah, maka orang itu pasti sayang kepada makhluk. Di dalam Al-Quran kan ada
Wa ibadur rahman, hamba Allah yang ar-Rahman, hamba Allah Abdurrahman, hamba Allah yang Rahman itu ialah wa idza qatabahumul jahilun, bila mereka bertemu dengan orang-orang jahil, qalu salaman, mereka selalu mengucapkan salam kepada manusia. Maksudnya pandangan kehidupannya, kehidupan sehari-hari ini selalu dengan pandangan salam keselamatan kepada orang, kesejahteraan bagi orang lain, supaya orang mendapat rahmat dan nyaman. Nah, itu contoh wali Allah. Kalau Seman Al-Madani doa sidin apa? Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah hamba umat daripada Sayyidina Muhammad. Adalah gasan sidin. Karena yang diucapkan sini gasan orang karena itu wilayah, itu kewalian tuh. Itu tanda kewalian sidin. Tapi ini jadi pribadi lah. Kalau yang kita bicarakan ini kan teori, ya lah, ini prakteknya ini seperti itu katanya. Teori ini daripada kisah teori, ya kan? Wa yadkhulu fi khawasillah, dan Allah akan memasukkan dia ke tempat golongan pangkat khawas, golongan orang-orang khusus daripada para aulia Allah. Jadi para aulia berjejer dimasukkan Tuhan ke dalam golongan yang khusus. Wa yusamma bi asma'i la ya'lamuha illallah, bahkan dia diberi nama oleh Allah dengan nama-nama yang khusus yang hanya Allah saja mengetahui. Paham ya? Diberi nama pian, dapat nama pian. Jangan Tuhan, kita hidup di dunia ini diberi nama. Jadi rupiah itu diberi nama Tuhan, nanti di akhirat dipanggil dengan nama rupiah itu. Asik enggak? Siapa yang mengasih namanya? Misal Nabi Ibrahim disebut dengan Abdul Khalil, ya kan? Nabi Ibrahim tuh nama roh beliau itu siapa? Nggak tahu ya? Abdul Khalil. Abdul Khalil apa artinya? Hamba yang menjadi kekasih Allah. Kalau Muhammad tuh johir batin sudah sidin. Muhammad, nama asli sidin Ahmad, nama gelar akhirat sidin Muhammad. Orang yang terpuji menjadi kekasih Allah. Yang nama dia siapa? Johan. Nah, Rubian yang akan menjadi wali Allah. Ada nama Rubian diberi Tuhan. Misalnya Johan ini namanya karena panggil Syukur misalnya, Abdul Syukur. Oh, nah, biar aja menjadi wali. Bagus aja bilang, nah reda aja biar jadi wali dan, ya kan? Nah, paham ya? Nah, di mana tahunya nama saya itu aja? Bila diangkat, diberitahu oleh Allah nama engkau ini. Sebagian para aulia Allah itu tahu nama-nama orang para aulia Allah. Sebagian tidak diberitahu. Sebagian diberitahu karena ada kepentingan. Banyak kisah Nabi Khidir datang kepada orang itu untuk mengucapkan selamat. Nabi Khidir selamat. Dikasih nama, kalau sudah ada catatan di langitnya berarti batas daftarnya berarti Anda wali Allah. Nah, subhanallah. Itulah hebatnya orang berzikir la ilaha illallah. Jangan lupa lil wasilah Muhammad Rasulullah. Nanti tutup awali dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di akhir nanti tutup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena itu adalah mutiara wasilah. Tidak bisa kewalian tanpa wasilah Muhammad Rasulullah, karena yang mendelegasikan ini nanti Nabi Muhammad nanti melewati para aulia-aulia Allah, melewati salah satunya adalah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Nabi Khidir itu kalau dijadi umat Nabi Muhammad lain Nabi lagi sih, jadi aulia Allah aja sih. Karena Nabi Khidir ingin jadi umat Nabi Muhammad kan, maka sidin menjadi aulia Allah, dan beliau juga dimasukkan menjadi delegasi yang mengangkat menjadi aulia Allah. Ini perkataan Abdul Qadir Jailani. Terserah yang kalau tidak percaya dengan ini tidak pernah diangkat-angkat jadi wali Allah. Nanti ya bisa ngomong juga. Sudah daftar, yang penting lah. Mudahan nanti piagamnya dikasih oleh Allah,
diberitahu oleh Allah, terserah Allah nanti melewati Nabi Muhammad bisa melewati Syekh Abdul Qadir Jilani, bisa melewati Nabiullah Faidi, para aulia yang lain, baik yang zahir maupun batin kepada biar termasuk aulia Allah, kekasih Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.